Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Iblislah yang menjadi bapamu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus mengatakan, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas sekali dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus menyampaikan perkataannya dengan keras, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menolak dia. Meskipun mereka merasa sebagai keturunan Abraham, hidup mereka membuktikan bahwa mereka lebih mengikuti kemauan iblis daripada kemauan Tuhan. Hal ini juga menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak bisa ada di posisi netral. Kita harus memilih, mau menjadi anak-anak Tuhan atau sebaliknya anak-anak iblis. Itu semua tergantung siapa yang kita ikuti dan taati. Firman Tuhan menjelaskan bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula, artinya iblis membawa manusia kepada kebinasaan. Kemudian iblis juga tidak hidup dalam kebenaran, artinya ia secara terang-terangan menolak Tuhan Yesus. Dikatakan juga iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya ia akan terus memakai kebohongan dan manipulasi untuk menipu. Teman-teman, dari sini kita sudah memahami, ketika seseorang terbiasa hidup sering melakukan kebohongan demi kebohongan, sesungguhnya ia sedang memperlihatkan ciri-ciri bapa yang diikutinya, yaitu iblis. Untuk itu, marilah kita berhati-hati dan menjaga hidup kita. Jangan biarkan dusta sekecil apapun menguasai hati dan lidah kita. Sekali kita terbiasa berdusta, maka itu akan menjadi pola hidup. Dan tanpa sadar kita sedang menjauh dari kehendak Tuhan, dan lebih mengikuti kehendak iblis. Sesungguhnya orang yang sudah benar-benar ada di dalam Kristus, mereka sudah berpindah dari gelap kepada terang. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak Allah di sini berarti hidup dalam kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran di dalam perbuatannya, dan bukan kebohongan. Anak Allah pastinya mengasihi, bukan membenci. Ia juga taat dan menuruti kehendak Tuhan, bukan hawa nafsu kedagingan. Dan melalui renungan hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah gaya hidup kita lebih mencerminkan kehendak Allah atau kehendak iblis? Apakah kita juga masih membiarkan dusta, amarah, dan kebencian menguasai hati kita? Dan cobalah bertanya kepada orang lain, apakah mereka bisa melihat Yesus benar-benar ada dalam hidup kita? Ini bicara tentang buah-buah roh yang orang lain rasakan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius